Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku. Alhamdulillah, apa kabarnya ya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah aku bisa share kegiatanku hari ini. Nah, tadi pagi aku tuh bikin bekal untuk anakku. Bekalnya simple aja ya, nasi goreng, kemudian aku bikin sosis panggang, aku kasih saus black pepper. Nah, cukup simple. Kemudian aku tadi liatin sedikit ya tentang kegiatanku setelah bikin bekal, kemudian aku packing laundry yang udah selesai disetrika. Lanjut, aku tadi habis belanja juga ya. Lanjut, kita bongkar hasil belanjaanku. Untuk belanjaku segini ya teman-teman, ada ubi, ada bihun, daun bawang, toge, sayur sop, ada bakso tahu, tempe, bumbu racik ikan, dan aku tadi beli ikan juga 1 kilo, ikan kembung harganya sekilonya tuh 28.000. Nah, total belanjaku semuanya 58.000. Nah, kemudian aku bersihkan dulu ikannya. Aku bagi 2, yang lebih banyak aku simpan di lemari es, yang sisanya aku goreng, aku marinasi pakai bumbu racik ikan yang aku beli tadi. Nah, ternyata di sini aku lihat lumayan banyak ya, sekilo. Karena ini itu ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman, jadi ukurannya itu juga nggak kecil-kecil bener nih ya, pokoknya segitulah. Tapi di sini aku lebih suka yang ukuran segini ya teman-teman. Kalau digoreng kering itu enak banget. Jadi nggak tersisa, durinya bisa kita makan, kepalanya bisa kita makan, dan rasanya gurih banget. Maaf ya teman-teman, di setiap video aku tuh pasti nggak pernah hening, nggak pernah sepi, nggak suara motor, kadang anak kecil bermain rame, kadang kokokan ayam, pokoknya gitu deh. Jadi memang ya, aku tuh nggak bisa menginisiatifkan bagaimana caranya aku tuh bisa dubbing tuh sepi, nggak bisa teman-teman. Walaupun malam, kadang kendaraan tuh nggak bisa kita duga ya, tiba-tiba ada yang ngebut gitu. Kalau pagi, aduh tambah kalau pagi tuh memang jam-jamnya macet. Terus di sebelah rumah aku ini kan ada jalan kecil gitu ya, ada gang gitu. Nah, di situ dilewatin juga motor, kadang-kadang anak main gitu. Jadi suaranya tuh deket banget. Jadi kalau mau ngambil jam-jam yang bener-bener aku bisa voice over yang sepi, itu nggak ada teman-teman, kecuali kalau tengah malam. Nggak mungkin kan aku tengah malam dubbing sendirian, ngomong sendirian, kan nggak mungkin ya. Jadi ya sudahlah ya teman-teman, kalau seandainya banyak kekurangannya di videoku, mohon maaf. Ya teman-teman, aku mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih di posisi yang minder karena profesi kita hanya sebagai ibu rumah tangga? Nah, aku tuh pernah ya teman-teman di posisi yang sangat minder sekali ketika kita lagi ngumpul bersama teman-teman waktu zaman sekolah atau zaman kuliah gitu. Nah, terutama di eh, di teman-teman yang zaman kuliah aku ya. Ya, biasalah ya, kita manusia itu kadang-kadang kurang bersyukur, masih kepingin ini, kepingin itu. Nah, itu aku dulu. Nah, sekarang kan aku cerita zaman waktu posisi aku yang minder zaman dulu. Nah, ketika kalau kita ngumpul dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang zaman kuliah dulu, yang karirnya mungkin sekarang tuh ya lumayan lah ya. Aku tuh kadang-kadang merasa kita ini temenan, kita ini sahabat, kita ini akrab dulu di zaman kuliah, kemana-mana bareng, belajar bareng, belanja bareng, apa-apa bareng. Ketika udah kita lulus,
otomatis nasibnya akan berbeda-beda dan keputusannya pun masing-masing ya teman-teman. Nah, ada beberapa temanku yang memang karirnya bagus, tapi semua orang itu nggak sempurna ya teman-teman. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, alhamdulillah aku tuh sekarang udah mulai bersyukur dan menyadari bahwa keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan yang baik menurut aku. Mungkin terlihat terlihat kok gini sih gitu kan, kalau kita sebagai sebagai manusia kan pasti kurang terus, tapi menurut kita jelek, menurut kita buruk, belum tentu buat kita itu buruk gitu teman-teman. Tapi ada sisi baiknya buat kita, ada sisi eh, lebih baiknya buat kita, ada sisi yang kelebihannya juga buat kita. Alhamdulillah, walaupun aku memutuskan untuk sebagai ibu rumah tangga, aku punya suami yang gak pernah membatasi apapun yang aku lakukan. Aku bisa berkreasi, aku bisa memfokuskan diri aku untuk keluarga, dan aku bisa punya usaha kecil-kecilan di rumah. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir profesi sebagai ibu rumah tangga itu hal yang biasa. Tapi ketahuilah ya teman-teman, profesi kita sebagai ibu rumah tangga itu nggak mudah dan perlu pengorbanan dan persiapan mental yang benar-benar kuat. Kata orang banyak yang bilang, istri saya nggak bekerja, dia nggak bekerja cuma sebagai ibu rumah tangga. Hei, itu salah. Ibu rumah tangga itu juga bekerja loh, 24 jam dia bekerja. Eh, Kadang-kadang semuanya udah pada tidur, dia belum tidur. Kadang-kadang semua belum bangun, dia sudah bangun. Karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Gak mungkin tiba-tiba pagi suami bangun, anak bangun, tiba-tiba sudah ada menu sarapan siap di meja. Nah, itu karena ibu rumah tangga. Gak ada tiba-tiba kamar mandi bersih, gak ada tiba-tiba kasur bersih, gak ada tiba-tiba dapur bersih. Semua itu kerjaan ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga itu nggak ada istirahatnya. Walaupun dia sakit, dia akan mengupayakan bagaimana caranya dia bisa mengerjakan dan PR-nya di dalam rumah itu bersih. Nah, sekarang aku baru menyadari ya teman-teman, ternyata banyak juga orang yang punya karir di sana itu beranggapan kita itu enak loh. Kerjanya cuma beresin rumah, ngasuh anak, terus bisa ngelihat perkembangan anak, tumbuh kembang anak 24 jam sama kita. Kemudian biaya kita semuanya ditanggung suami. Beranggapan mereka tuh seperti itu teman-teman ternyata. Dan sebaliknya, kita sebagai ibu rumah tangga pun menganggap wanita berkarir itu enak. Pagi-pagi udah cantik, udah rapi, berangkat ke kantor, bertemu dengan teman-teman, pengalaman yang luas gitu. Ternyata itu nggak seindah yang kita bayangkan. Mereka pun beranggapan kita tuh enak karena bisa memantau anak, bisa melihat tumbuh kembang anak. Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak ada kehidupan seseorang itu yang sempurna, teman-teman. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi bagaimana kita caranya mensyukuri saja. Cerita kita udah kemana-mana ya teman-teman. Nah, singkat cerita di sini, aku udah goreng ikan aja ya ini ya. Lah, sama di tungku sebelah itu bikin apa ya? Oh, bikin sayur sop. Dan ini tuh untuk menu sarapan pagi ini. Ini tuh aku bikin videonya di hari Sabtu ya teman-teman. Hari Sabtu dan Sabtu dan Minggu itu bagi aku hari yang santai gitu ya, nggak seperti di hari Senin sampai Jumat itu bagi aku hari yang sangat padat karena hari Sabtu dan Minggu anakku libur sekolah. Kalau suami sih kerjaannya memang di rumah ya, santai, dia tuh kerjanya di rumah, tapi kalau memang diperlukan dia keluar, ada pekerjaan di luar ya dia keluar gitu.
Gak terasa ya teman-teman, ini sudah di penghujung video. Aku ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku dan bersedia mendengarkan sharing aku kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, share juga ke teman-teman semuanya. Jumpa lagi di next video dengan pengalaman dan cerita-cerita yang baru. Jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.